Jemaat Maha Tuhan, sungguh besar dan ajaib perbuatan Tuhan. Ia selalu memberitahukan isi hatinya kepada kita melalui firman. Kini firman akan disampaikan, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar Engkau yang mengubahkan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu betul-betul jadi berkat dan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13 begini dikatakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, membaca konteks kehidupan umat Tuhan di Roma yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi, rupanya ada pertentangan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi dalam soal makanan dan hari-hari raya. Nanti dibaca Roma 14 ayat 1-3 dan juga ayat 5. Juga ada gap antara yang kuat dan yang lemah. Terjadi saling menghakimi dan saling menghina. Roma 14 ayat 10. Di tengah kondisi seperti itu, umat diingatkan dan diajak agar jangan saling menghakimi. Di ayat 13 Roma pasal 14. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 17 dari Roma 14. Dengan perbedaan yang ada, umat diajak untuk menerima satu dengan yang lain, saling melengkapi, berpola dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus demi kemuliaan namanya. Karena itu, umat diajak yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan sendiri, karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri. Ayat 1-3. Apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus menjadi dasar, menjadi patokan untuk saling membantu, menolong yang lemah. Kita tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
tidak hanya berpikir dan tertuju ke dalam, tetapi terarah keluar. Selanjutnya, umat harus berpegang teguh pada pengharapan, hidup dalam ketekunan, kerukunan, dan satu hati supaya umat memuliakan Tuhan. Ayat 4-6. Umat diajak untuk menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, supaya oleh kebenaran Allah memungkinkan bangsa-bangsa memuji, bersukacita, berpengharapan, dan memuliakan Allah. Ayat 7-12. Di tengah perbedaan umat harus mampu menerima satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah menerima semua. Dan pada akhirnya semua orang, semua bangsa akan bersukacita dan memuliakan Allah. Maka Allah, sumber pengharapan, akan memenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat 13. Tuhan adalah sumber pengharapan. Orang beriman haruslah menaruh pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Maka sukacita dan damai sejahtera akan dialami dalam hidup umat Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini kita diajak, pertama, hendaklah kita saling melengkapi, saling membantu, saling menolong, yang kuat kepada yang lemah, bukan saling menghina, saling menjatuhkan, dan saling menghakimi. Kedua, jangan mencari kesenangan sendiri, tapi kesenangan sesama untuk membangun dan menghidupkan sesama. Seperti moto Dr. Sam Ratulangi, si tau timau tumau tumau tau. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Baku bekeng hidup supaya sama-sama hidup. Ini dialek bahasa Manado. Jadi itu diajak untuk baku bekeng hidup supaya sama-sama hidup. Itulah yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Malahan dia rela mati untuk menghidupkan kita, umat manusia dan dunia. Ketiga, hendaklah kita hidup berpengharapan yang kuat kepada Tuhan. Dan umat yang berpengharapan kepada Tuhan membangun hidup semakin tekun, hidup rukun, bersatu, menerima satu akan yang lain, sehingga semua orang akan memuji dan memuliakan Allah. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua, supaya kami bukan cuma sekedar mendengar firman, tapi kami melakukan firman-Mu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, jamah setiap pribadi yang mengikuti ibadah, dimanapun mereka berada. Biar firman-Mu betul-betul mengubahkan, dan firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan memberkati semua orang. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberi kemenangan, dan menyelamatkan saudara kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.